Sifat-sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya pada konsentrasi partikel terlarutnya disebut sifat koligatif. Sifat koligatif larutan hanya bergantung pada konsentrasi partikel terlarut, bukan pada jenisnya, sehingga sifat koligatif larutan elektrolit akan berbeda dengan sifat koligatif larutan non-elektrolit. Sifat koligatif meliputi satu tekanan uap, penurunan titik beku, kenaikan titik didih, dan tekanan osmotik. Kemolaran atau molalitas menyatakan jumlah mol atau N zat terlarut dalam 1 kg sama dengan 1000 gram pelarut. M sama dengan N per P. Dengan M kemolaran larutan, N jumlah mol zat terlarut, P massa pelarut dalam kilogram. Jika massa larutan dinyatakan dalam gram, maka M sama dengan N kali 1000 per P. X menyatakan perbandingan jumlah mol zat terlarut atau pelarut terhadap jumlah mol larutan. Jika jumlah mol zat pelarut adalah Na dan jumlah mol zat terlarut adalah Nb, maka fraksi mol pelarut dan zat terlarut adalah Xa sama dengan Na per Na tambah Nb dan Xb sama dengan Nb per Na tambah Nb. Jumlah fraksi mol pelarut dengan zat terlarut adalah 1. Xa tambah Xb sama dengan 1. Hitunglah fraksi mol urea dalam larutan urea 20%. Mr urea sama dengan 60. Jawaban: dalam 100 gram larutan urea 20% terdapat 20 gram urea dan 80 gram air. Jumlah mol air 80 gram per 18 G mol pangkat minus 1 sama dengan 4,44 mol. Jumlah mol urea sama dengan 20 gram per 60 gram mol pangkat minus 1 sama dengan 0,33 mol. X urea sama dengan Xb sama dengan 0,33 mol per 4,44 tambah 0,33 mol sama dengan 0,69. Uap jenuh. Tekanan yang ditimbulkan oleh uap jenuh satu zat disebut tekanan uap zat itu. Dan ini adalah contoh gambar keadaan awal dan yang di sampingnya yaitu keadaan setimbang. Tekanan uap larutan dan hukum Raoult. Raoult menemukan bahwa tekanan uap suatu komponen bergantung pada fraksi mol komponen itu dalam larutan. Terdapat rumusnya seperti gambar berikut ini. Dengan PA sama dengan tekanan uap komponen A, P derajat A sama dengan tekanan uap A murni. SA sama dengan fraksi mol komponen A. Jika zat terlarut sukar menguap, maka P larutan sama dengan P pelarut sama dengan X pelarut dikali P derajat pelarut. P larutan sama dengan X pelarut dikali P derajat pelarut. Selisih antara tekanan uap pelarut dengan tekanan uap larutan disebut penurunan tekanan uap. Nilai penurunan tekanan uap larutan dapat dikaitkan dengan fraksi mol terlarut seperti berikut ini. Penurunan tekanan uap jenuh teoretis berbagai jenis larutan non-elektronik dalam air pada 20 derajat Celcius. Jika zat terlarut air murni, fraksi mol zat terlarutnya tidak ada. Tekanan uap jenuh larutan 17,54 mmHg. Penurunan tekanan uap jenuh tidak ada. Zat larut glikol, fraksi mol zat terlarutnya 0,01. Tekanan uap jenuh larutan 17,36 mmHg. Penurunan tekanan uap jenuh 0,18 mmHg. Zat larut glikol, fraksi mol zat terlarut yaitu 0,02. Tekanan uap jenuh larutan 17,18 mmHg. Penurunan tekanan uap jenuh yaitu 0,36 mmHg. Zat larut urea, fraksi mol zat terlarut 0,01. Tekanan uap jenuh larutan 17,36 mmHg. Titik didih dan titik beku larutan. Selisih antara titik didih larutan dengan titik didih pelarutnya disebut kenaikan titik didih atau boiling point elevation. Selisih antara titik beku pelarut dengan titik beku larutan disebut penurunan titik beku. Rumusnya seperti ada di tampilan berikut ini. TB larutan yang disebut titik didih larutan, TB pelarut sama dengan titik didih pelarut. TB sama dengan kenaikan titik didih. Dan ada rumus segitiga TF sama dengan TF pelarut dikurang TF larutan. TF larutan sama dengan titik beku larutan TF pelarut
sama dengan titik beku pelarut. Segitiga TF sama dengan penurunan titik beku. Hubungan konsentrasi dengan segitiga TB dan segitiga TF. Untuk larutan encer, kenaikan titik didih segitiga TB maupun penurunan titik beku segitiga TF sebanding dengan kemolalan larutan. Rumusnya ada ditampilkan seperti berikut ini. Dengan segitiga TB sama dengan kenaikan titik didih, segitiga TF sama dengan penurunan titik beku. KB sama dengan ketetapan kenaikan titik didih molal. KF sama dengan tetapan penurunan titik beku molal. N sama dengan kemolalan larutan. Bahwanya dari diagram phase atau diagram PT pada gambar ini beberapa hal yang perlu diperhatikan dari diagram phase. Yang pertama itu garis BC pada gambar 1.6 disebut garis didih, yang garis BD pada gambar 1.6 disebut garis beku, garis AB pada gambar 1.6 disebut itu garis sublimasi. Yang berikutnya itu perpotongan antara garis didih dengan garis beku dan garis sublimasi. Osmosis adalah perembasan molekul pelarut dari pelarut ke dalam larutan atau dari larutan lebih encer ke larutan lebih pekat melalui pelaput semipermeabel. Tekanan osmosis, yang dimana pada gambar ini kita sebutkan dengan gambar 1.9. Pada peristiwa osmosis terjadi perembasan molekul pelarut dari larutan encer ke larutan yang lebih pekat. Ada hubungan tekanan osmotik dengan konsentrasi larutan. Menurut Van Hoff, tekanan osmotik larutan encer dapat dihitung dengan rumus yang serupa dengan persamaan gas idea. Bawahnya dari gambar ini bisa kita lihat rumus-rumus. Ada sifat koligatif larutan elektrolit. Perbandingan antara harga sifat koligatif yang terukur dari suatu larutan elektrolit dengan harga sifat koligatif yang diharapkan dari suatu larutan non-elektrolit pada konsentrasi yang sama disebut faktor Van Hoff dan dinyatakan dengan lambang I. Dengan alfa sama dengan derajat ionisasi elektron, N sama dengan jumlah ion yang dapat dihasilkan oleh satu satuan rumus senyawa elektrolit, misalnya untuk NaCl 2 sama dengan 2, untuk A2SO4 N sama dengan 3. Kami dapat juga rumus-rumus sifat koligatif. Untuk larutan elektrolit meliputi sebagai yang pada kita lihat. Selanjutnya itu ada khusus untuk tekanan uap juga. Pertambahan jumlah partikel diperhitungkan pada frekuensi maupun larut dan terlarutan. Yang dimana yang ini rumusnya itu X pel sama dengan N pel per N pel tambah N per XI. Pel itu pelarut, R itu terlarut. Terakhir adalah penggunaan sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, ilmu pengetahuan, industri, antara lain itu seperti membuat campuran pendingin, 2. Cairan anti beku, 3. Pencairan salju di jalan raya, 4. Menentukan massa molekul relatif, 5. Membuat cairan infus, dan 6. Terakhir desalinasi air laut osmotik.